Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu sekalian, Daramang, alhamdulillah sehat walafiat. Dipastikan pagi ini nggak ada bubur ya, insyaallah. Maju, alhamdulillah. Hari ini kita niat saum Tasu'a, insyaallah. Besok Asyura. Baik, kita teruskan bahasan kita pada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari as-sifatul jaizah. As-sifatul jaizah lin nabi hiya tilkal umur allati yasihu aqlan an taqa'a minhu aw la taqa' wa hiya laysat min daruriyatin nubuwah wala mimma yastahilu alaih. Wa tatanawwa hadhihi sifat litashmula kullama yasihu suduruhu an basharin adiyyin bi syarti alla yunafi kamalan nubuwati wal ismah. Jadi ada sifat Nabi, Bapak Ibu sekalian, disebut sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat kemanusiaan, karena Rasulullah manusia biasa. Tadi saya baca di akhir surat Al-Kahfi, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku basyarun, hanya seorang manusia. Kita tahu dalam kajian yang sebelumnya ada satu ahli tafsir menyebut manusia dengan 4 sebutan yang ada dalam Quran. Yang pertama basyar, yang kedua nas, yang ketiga insan, yang keempat ibad. Yang basyar adalah manusia yang butuh makan, butuh minum, physically, Pak. Fisik. Jadi berapa berat badan gitu, Pak. Butuh tidur, butuh istirahat, itu basyarun. Yang kedua nas, sudah masuk ke bagian dalam, punya rasa. Punya rasa. Nas itu manusia yang sudah memiliki bagian dalamnya, ada rasanya, ada rasa senang, ada rasa suka. Maka kemudian setelah fisik kita terpenuhi kebutuhannya, dikasih makan, dikasih minum cukup, maka butuh teman supaya ada rasa nyaman. Jadi yang pertama, kata ahli tafsir, manusia dalam Quran disebut al-bashar. Al-bashar. Kul innama ana basyarum mislukum. Di akhir surat Kahfi ayat 110. Katakan Muhammad, aku ini kepada umatmu bahwa aku tuh nabi maksudnya. Aku tuh seorang nabi, hanya manusia biasa yang perlu makan. Jadi jangan mengangan-angankan bahwa nabi itu seperti malaikat. Tidak. Aku manusia biasa, basyarun, yang butuh makan, butuh tidur, yang butuh istirahat.
Kemudian yang kedua An-Nas, manusia itu punya rasa. Dia punya setelah terpenuhi maka dia butuh teman, sahabat. Dia menikah. Kemudian setelah menikah dia butuh anak, maka diberi oleh Allah anak. Menjadi makin sempurna kemanusiaannya. Yang ketiga disebut insan. Jadi ini bashar, yang kedua An-Nas. Yang ketiga adalah al-insan. Al-insan ini, kalau Anas tadi yang punya rasa, insan ini yang harus memahami, dia punya akal. Maka insan ini perlu pengajian, perlu baca, perlu diskusi, itu namanya insan. Jadi dia belajar, dia kuliah, itu insan. Jadi instrumennya kalau yang bashar ini fisik, Anas ini rasa, insan ini ilmu, akal. Dan yang terakhir adalah ibad. Ibad ini instrumennya hati. Dia memerlukan kayak gini tadi kita, Pak. Ketenangan batin setelah ibadah. Puas batin. Tidak hanya spiritual, tapi religius, agama. Jadi manusia disebut 4, bashar, nas, insan, dan ibad. Oke, kita tinggalkan itu. Rasulullah disebut sebagai manusia biasa karena itu punya sifat kemanusiaan al-jaizah. Umurul lati yasihu aqlan an taqwa min awla taqa. Rasul bisa sehat, bisa sakit. Seperti kita. Kan ada orang yang bilang gini, harusnya Rasul itu jangan pernah sakit lah. Terus harusnya Rasul itu nggak pernah kalah lah kalau perang. Kira-kira gitu, Pak. Kok Rasul kalah sih perang gitu? Manusia biasa. Manusia biasa. Gitu. Nah, makanya di sini disebut amsilatun ala sifatil jaiza, contoh-contoh sifat jaiz bagi Nabi itu adalah yang pertama al-aklu wasyurbu wan naumu, makan, minum, tidur. Al-aklu wasyurbu wan naumu, makan, minum, tidur, seperti kita. Kaghairihi minal bashar, seperti manusia umumnya, yahtaju ila ta'ami wasyarabi warrahati, yang butuh kepada makanan, minuman, dan istirahat. Wa hadza min babil insaniyati tabi'iyah, ini termasuk bab kemanusiaan yang biasa, yang bertabiat yang biasa. Allati la tunafin nubuwah, yang tidak akan menghilangkan kenabian. Dia manusia biasa karena nabi itu adalah manusia biasa. Yang kedua, az-zawwaj wal wiladah, punya istri dan punya anak. Bahkan anak nabi ada yang meninggal nggak, Pak? Ada yang meninggal. Ada nggak anak nabi yang disakiti sama suaminya? Ada. Disakiti sama suaminya. Namanya Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Kemudian al-maradu wat ta'abu, sakit dan penat, capek. Ta'ab itu capek. Qad yusabul anbiya bi ba'dil amrad, telah ditimpakan kepada para nabi dengan sebagian penyakit. Wat ta'abi al-jasadi, dan rasa penat pada tubuh, pada badan. Wa hadza min babil ibtila wa takrim lahum bisabri wa tahammulil masyaq. Di sini hikmahnya adalah bagaimana ada contoh bagi kita sebagai umat ketika menghadapi ujian. Ujian yang berat. Tadi kayak secara pribadi beliau punya istri, ada nggak yang cemburuan? Ada. Siti Aisyah karena anak muda gitu ya Bu ya, Pak ya, cemburu. Sampai turun surat
at-tahrim. Itu kaitannya dengan adanya Maria Al-Qibtiyah. Al-masyi war rukub, Rasul kemudian juga perlu tunggangan, perlu kendaraan. Harus berjalan. Sugan gini kalau Rasul mau tinggal bilang aja pejam mata langsung ada di tempat. Enggak begitu, Pak. Harus perlu jalan. Ke Taif itu jalan, naik. Ke Jabal Sur itu naik. Ke Jabal Nur naik. Naik dengan kaki beliau, biasa. Terserimpet. Titajong. Seperti manusia biasa. Memang manusia biasa. Kemudian al-hajah ila ba'dil umuri dunyawiyah. Beliau membutuhkan hajah ila ba'dil umur ad-dunyawiyah. Pada perkara-perkara yang keduniaan. Misalnya, mislul hajah ilal malabis. Membutuhkan pakaian. Nah ini malabis ini pakaian. Libas. Wal maskan, tempat tinggal, rumah. Wa ghairiha, selain keduanya. Min daruriyatil hayat. Daripada kebutuhan kehidupan. Jadi ingat ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa. Kalau nggak tidur 1 hari, beliau ngantuk. Kalau nggak makan, beliau lapar. Kemudian ada sifat Nabi, ma yajibu ayyattasifa bihin nabi, as-sifatul wajibah, sifat wajib. Sifat wajib bagi Nabi. As-sidqu, siddiq, jujur. Wa yashmulu sidqul lisan wal qaul wal fi'l. Termasuk atau meliputi jujur lisan, ucapan, fi'l, perbuatan. Yang kedua, sifat amanah. Bisa dipercaya. Hiyal ismatu anil ma'asi az-zahirati wal batinah. Rasulullah selamat, ismah itu terjaga, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat, az-zahirah yang tampak, lahir, wal batinah, dan batin. Terjaga betul. Luar dalamnya. Luar dalamnya. Yang ketiga, at-tabligh. Menyampaikan. Apa maksudnya? Huwa isalu risalatillahi linnas. Menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Duna kitman. Tidak menyembunyikannya sedikit pun. Terima, sampaikan. Terima, sampaikan. Tidak dienjingkan deh. Begitu malam itu datang ayat, malam itu disampaikan. Kalau orang makan geus puting kayak dia lah. Enjing dewe lah, kersarare iyo misalnya, ente. Itu sifat at-tabligh. Wahya khasatun birrusul, khusus buat para rasul, indal jumhur, menurut sebagian besar para ulama. Bainama al-anbiya ghairu ma'murin bit-tabligh. Mengapa? Karena para nabi itu, kalau nabi tidak diperintahkan ghairu ma'murin, tidak diperintahkan bit-tabligh, untuk menyampaikan risalah Allah inda ba'dil mazahib, bagi sebagian, menurut pendapat sebagian mazhab. Nah, mazhab usul maksudnya, bukan mazhab fikih. Jadi ada nabi, ada rasul. Ada nabi dan rasul. Yang 25 yang kita hafal nama-namanya itu adalah nabi dan rasul. Beliau menerima risalah dari Allah untuk dirinya, disampaikan ke keluarganya, disampaikan kepada umat. Itu nabi dan rasul. Kalau nabi saja tidak, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ibu bapak tidak menyampaikan, itu punya sifat kenabian. Jadi sigan, kenapa dari ngajarkan deui sigan nabi we cenah. Padahal kata Rasul, falyuballigh al-hadir al-ghaiba. Falyuballighil hadirul ghaiba, maka hendaklah yang hadir pada pengajian itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ibu yang tidak hadir siapa sekarang? Suami ya. Kalau suaminya enggak hadir, sampaikan nanti. Itu kata Rasul.
falyuballighil hadir al-ghaib. Itu namanya dakwah. Kemudian al-fatanah. Al-fatanah itu cerdas. Kecerdasannya di atas manusia biasa. Kita yang paling cerdas itu yang sampai kepada hikmah. Kecerdasan itu, Pak. Ini lalu leskia apa sahur ge nembe sahur tadi atau tersalaur? Tenanan, Pak. Maghrib masih lama. Jadi hari ini kita, bahkan saya barusan sahur juga pakai pisang saja. Tapi saya akan melakukan perjalanan jam 7 ini mau ke Garut lagi. Garutnya Garut selatan sana dekat Pamengpeuk. Acaranya besok, jadi pagi ini saya berangkat. Saya bilang karena istri saya ikut, nanti ya udah kita di jalan kan nggak butuh makan, saya bilang. Sampai sana jam 1, nanti sampai jam 2 istirahat maghrib. Gini. Baik, Pak, Rasulullah itu faton. Rugi kalau kita punya Rasul tidak cerdas. Di atas rata-rata. Wahiyal hikmah wal qudrah, kemampuan ilmu yang dalam dan kemampuan al-qudrah ala fahmil umur, untuk memahami banyak hal, wa idrakul haqa'iq. Nah, ini dia yang luar biasa ini, idrak al-haqa'iq. Sampai pengetahuannya kepada mengetahui yang hakiki. Nah, yang hakiki itu, Pak, yang sulit bagi kita tuh yang hakiki. Bahasa kitanya itu hakikatnya apa gitu. Esensinya tuh apa? Kan harus mikir itu teh. Harus mikir. Anu gelo mah moal bisa. Ya teh sendal leungit teh hakikatnya apa ya? Nah, gitu. Sendal leungit hakikatnya apa? Begitu kita lihat ada sendal yang bawa, sendal kita di bawah, apa yang kita harus lakukan, Pak? Apakah ditegur? Pak salah bawa, Pak. Ah, nu saya ya. Kekeh nu manehna padahal nu urang. Kuduna kumaha urang, Pak? Ya atuh mangga, Pak, silahkan bawa. Sendal kita di depan kita diaku oleh orang lain, dibawa pulang. Hakikatnya apa? Kalau kenyataannya kita lihat secara sepintas, oh sendal kita sedang dicuri orang, dia pencuri, lakukan perbuatan. Nah, sekarang apa hakikatnya kepada kita? Allah sedang menegur sesuatu misalnya buat kita. Ah, sudah kita sodakohkan saja. Apa-apa. Ya Allah, aku niat sodakoh sendal. Toh juga tos 7 mulut. Geus 7 tahun sendal teh. Geus dengdek eta oge. Meserna bodas jadi geuneuh, geus ipis. Di rumah juga sudah disimpannya di luar aja kan, gak pernah diampihan. Nah, ini dipanggil, diambil orang, bilang alhamdulillah masih ada yang butuh. Segera kita ke toko lagi cari yang bagus. Nah, apa hakikatnya? Beli yang bagus 2. 1 buat kita, 1 lagi buat orang di masjid. Siapa yang butuh sendal, besoknya gitu. Yang butuh sendal silahkan ambil ini. Persis seperti yang kita pakai, beli 2. Harganya mungkin 250.000. Apa nu tadi mah 15.000 nu leungit. Nah, 250.000. Jadi ternyata kita diingatkan ada di antara 20, 50, 100 orang ke masjid itu yang butuh sendal. Nah, jadi kita terabaikan. Kita pikir nggak ada yang butuh sendal. Ternyata ada yang butuh sendal. Kita simpan. Saya pernah cerita ada di Batu Indah. Saya sebut nama lah ya nggak apa-apa. Begitu pengajian, ternyata, Pak, ibu-ibunya itu ada sekitar 50. Begitu saya pengajian, nggak ada sendal satupun. Begitu dilihat CCTV, ternyata diringkit semua pakai karung. Dibawa pakai motor. Ternyata butuh sendal juga, Pak. Butuh sendal juga orang tuh. Makanya
Jadi kita dapat namanya idrakul haqaiq. Ini dia nih. Idrakul haqaiq, mengetahui hakikat. Kalau mikir nih filosofi nih Pak. Berpikir dalam. Filosofinya itu apa? Tidak pada yang nyata, tapi apa yang dibalik itu. Gitu ya Pak ya. Nah, itu namanya idrakul haqaiq. Itu kemampuan standar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kalau kita mah hanya sebagian orang saja Pak yang mampu. Itu pun tidak setinggi kemampuan Rasulullah. Itulah fatonah namanya. Itulah fatonah. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu hampir semua nabi lah kira-kira. Yang paling jelas sering kita dengar adalah yang ditimpakan kepada Rasulullah Muhammad dituduh sebagai orang gila. Udah gila Muhammad. Udah gila. Jadi waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul bercerita. Berceritalah Rasulullah SAW kepada orang. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab itu datang. Cerita Nabi Muhammad itu nggak masuk akal Pak. Karena berangkat Isya itu pas habis maghrib sudah habis gitu, pulang lagi sebelum subuh udah di tempat, tapi perjalanannya ke Aqsa, ke Palestina. Ini saya informasinya juga. Saya insya Allah besok tadinya mau batal Pak, tanggal 18 Juli ini saya mau berangkat ke Aqsa. Alhamdulillah ternyata aman di sana. Udah dikirim pariwisata Israel mengatakan Yerusalem aman. Orang Indonesia yang mau datang ke Aqsa kami sambut, kami terima, kata mereka gitu. Nah, maka mudah-mudahan insya Allah doakan lancar. Tanggal 17 saya berangkat, aman, Jakarta Jeddah aman, terus ke nyebrang ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Balik lagi, waktu Rasulullah SAW pulang, lalu tanyalah Abu Jahal, bertanya Abu Jahal di depan orang tuh, Muhammad sini, dari mana kamu tadi? Ceritanya tuh saya dengar begini, betul? Ceritalah Rasulullah. Maka Abu Jahal bilang gini, coba kau angkat kakimu sebelah. Bisa kan Pak? Kita angkat kaki sebelah bisa Pak? Bisa. Coba kau angkat kakimu satu lagi, dua-duanya. Jatuh Nabi. Kamu ngangkat kedua kaki aja nggak bisa. Ini cerita pakai ke mana? Ke Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu Abu Lahab tuh. Cara Abu Jahal menjatuhkan Rasulullah di depan itu. Dipanggillah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini yang ayatnya nanti. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Ditanyalah Abu Bakar. Abu Bakar, itu temanmu Muhammad itu? Iya, kenapa? Udah cerita tuh sama orang banyak. Dia baru pulang dari Palestina, kemudian katanya ke Sidratil Muntaha. Ceritanya ngaco tuh katanya. Siapa? Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau aku ditanya, kau tanya aku, kata Nabi Muhammad, beliau itu Rasulullah. Apapun yang dikatakannya aku nggak mikir, kata Abu Bakar. Selalu benar dan pasti benar. Tadinya mah Abu Bakar dihadirkan itu Pak untuk juga memperkuat dalil siapa? Si Abu Jahal. Tapi ternyata Abu Bakar mengatakan, aku beriman semua yang dikatakan Muhammad, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua orang tuh, karena Abu Bakar nggak ada celaknya, nggak ada pernah kasar sama orang, nggak pernah memfitnah orang, nggak pernah nyakiti orang. Abu Bakar tuh Pak, persis Pak RW kita, kalem gitu Abu Bakar tuh. Ngomongnya pelan gitu. Pak RW kan pelan-pelan kalau ngomongnya. Sampai Abu Bakar tuh kalau ngomong Pak berbisik, kayak berbisik Pak, nggak pernah keras. Karena begitu turun surat Al-Hujurat awal itu, jangan kau angkat la tarfa sautakum fauqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar selalu ada di bawah suara Nabi. Kenapa ada Rasulullah? Jangan keras-keras ngomongnya.
Kalau orang Sumatera kan rada tarik. Ya Pak ya. Nah, jadi tadi sifat wajibnya adalah fatana wa zakat. Ini luar biasa. Rasulullah membuka berbagai hal yang rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ma yastahilu 'alan nabi as-sifatul mustahilah. Sekarang sifat mustahil yang tidak mungkin. Tidak mungkin, gak masuk akal. Yang pertama al-kadzib, dusta. Rasul gak pernah berdusta. Huwa diddus sidqi, yaitu kebalikan dari jujur. Khianah, mustahil khianat. Kitman, mustahil menyembunyikan informasi. Biladah, mustahil bodoh. Mustahil bodoh Rasulullah. Tidak tahu gitu. Junun, mustahil gelok, gila. Al-khuluqus sayyi, mustahil punya akhlak buruk. Ini mustahil semua. Jadi sifat Rasulullah SAW itu dari yang jaiz, yang pertama tadi sifat kemanusiaan, sifat wajib, dan sifat mustahil. Nah, setelah itu diketahui dan diyakini, yakin gak ibu bapak? Yakin. Iman kita kepada Rasulullah SAW setelah iman kita kepada Allah. Amantu billah wa rasulillah. Amantu billah wa rasulillah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah suruh taat kepada Rasulullah, pasti Rasulullah itu manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalil-dalil Qur'annya, Allah nyatakan wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kalian itu, namanya Nabi Muhammad itu, dhalla. Dhalla itu sesat. Dulu ada ustadz yang menafsirkan surat Ad-Duha itu, wa wajadaka dhallan fahada. Ahli tafsir yang berinduk kepada ilmu usul menyatakan bahwa dollis itu bukan sesat, tapi belum tahu. Beda kan? Sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, beliau belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum dikasih tahu. Jadi banyak yang masih oleh Allah dirahasiakan. Begitu diangkat jadi nabi dan rasul, maka diberitahukan oleh Allah. Banyak hal, hampir semua hal. Hampir Pak ya, saya tidak mengatakan semuanya. Hampir semua hal. Jadi kata dolan bukan sesat. Karena Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Meskipun sebelum kenabian. Jadi kalau sesat konotasinya buruk. Bisa menyembah berhala. Tidak, Rasulullah suci. Jangankan Muhammad Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah gak pernah ikut-ikutan nyembah berhala. Padahal hidup sebelum Islam datang, beliau sudah hidup, sudah bergaul sama anak-anak yang sebayanya. Ketika Rasulullah di umur 40 tahun, Sayyidina Ali itu masih pemuda dan tidak ikut pernah menyembah. Apalagi Rasulullah selamat dari menyembah berhala, tidak pernah. Bahkan nonton film juga belum pernah. Memang belum ada film kali Pak ya. Layar tancap belum pernah. Kalau ada ya Pak ya. Karena di cerita, beberapa cerita di sana ada penampilan-penampilan seni yang Rasul itu diundang. Karena di sana ada pasar Ukaz namanya. Ukaz itu pasar seni Pak di Mekah itu. Itu ramenya luar biasa. Pasar seni itu. Ya, orang itu jualan syair, lalu ada musik, genjreng-genjreng gitu, ada kalau datang, tentunya orang paling kaya itu adalah penyair. Makanya ada Quran judul namanya Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, para penyair. Nah,
Di pasar seni itu Rasul pernah diajak datang ke situ. Kalau ada penampilan atau tontonan yang kira-kira tidak patut bagi seorang nabi, oleh Allah ditidurkan padahal belum jadi nabi. Kenapa? Disterilkan Rasulullah sejak masih kecil. Darahnya steril dari makanan-makanan yang haram. Meskipun masih zaman jahiliyah kan, masih anak-anak tuh. Dari sesembahan. Jangankan beliau, bahkan ayahanda dan ibundanya. Nanti perbincangannya panjang tentang ayah Nabi di neraka itu, Pak. Karena bagi sebagian di mazhab usul mengatakan yang dimaksud bukan ayahandanya, tapi pamannya, Abu Lahab. Yang dimaksud Nabi, "Da orang tuaku juga di neraka." Ketika ada orang lagi sedih, Pak, "Ya Rasulullah, coba tolong lihat ayah saya ada di mana?" "Ayahmu di neraka." Sedih, Pak, nangis itu orang. Nangis. Terus Rasulullah bilang, sini. "Orang tuaku juga di neraka." Yang dimaksud orang tuaku itu menurut mazhab usul bukan Abdullah, tapi pamannya. Siapa pamannya? Banyak, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, karena dalam keyakinan kita bahwa Rasulnya sendiri pasti ayah bundanya udah selamat dari darah, dari sembahan, Pak, yang tidak dibenarkan. Makanya ketika menafsirkan dolan, bukan sesat lalu ikut-ikut menyembah. Wa wajadaka dolan fahada. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Kalau sudah jadi nabi ini, beliau tidak bicara yantik nataqo yantiqu anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang dikatakan nabi itu kecuali wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, mengajarkannya syadidul quwa, yang punya kekuatan yang dahsyat luar biasa, malaikat Jibril. At-tablighnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihatkan kalian. Wa a'lamu minallah, aku tahu dari Allah, ma la ta'lamun, aku diberitahu oleh Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi Rasul lebih tahu dari kita semua. Pasti, Pak, ya. Jangan menganggap kita lebih tahu. Rasul lebih tahu dari kita. Al-amanah. Wa ma kana linabiyyin ayyagulla. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi untuk berkhianat. Ayyagul, tidak menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Nabi itu persis, Pak. Kalau kita kan kadang masih salah ngomong ya, kepada suami salah ngomong, naon disebut katanya, Mak, hari ngomong tadi haja gitu. Kacau letot. Ya, aduh, begitu ngomong tersinggung itu si babeh teh. Sampai terbalik-balik ke imah seminggu. Si ibu teh minta ke budakna, tolong cari si bapak eta di mana, bisi masuk gorong-gorong. Kunaon gitu mah, tersinggung si gana mah. Mama teh ngomong iya. Atuh mama mentong gitu atuh. Sensitif nu kitu mama. Apalagi ngomongkeun mitoha. Pan bapana caroge nya, Pak. Entong. Tahan. Balik, wa ma kana linabiyyin ayyagul. Gulul. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang khianat? Ini buat umum nih, Pak, umat juga. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia bakal datang di hari kiamat membawa dosa karena dia khianat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalau dia soleh, para nabi mah tidak pernah satu pun berkhianat, tidak pernah, mustahil. Kemudian tuwaffa, diberi pahala lengkap nanti, Pak, tidak kurang sedikit pun, bahkan dilebihkan. Kullu nafsin, setiap jiwa,
maka sabat atas apa yang pernah dilakukannya, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi oleh Allah sedikit pun. Jadi tidak pernah kurang, Pak. Kalau kita kan kadang-kadang sampai ngitung gini ya, manusia itu orang digaji dengan 5 juta padahal bebeakan itu, coba beak segala, cendol, celana, sampai kayak sobek-sobek kio, coba gitu. Jadi digaji sebulan cuma 5 juta, ya Allah, ya Rabb, misalnya merasa dizolimi sama dunungan, sama majikan. Dipastikan kata Allah, wahum la yuzlamun, di hadapan Allah, Allah beri pahala ganjaran tidak akan dikurangi sedikit pun. Kalau Al-Fatonah, kecerdasan ini, ayatnya adalah surat Hud ayat 32, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Umat Nabi Nuh, Pak, tahu ya Pak ya, yang banjir itu ya Pak ya. Berkata begini, ya Nuh, wahai Nuh, tong loba omonglah, qad jadaltana, kau sudah terlalu banyak menentang kami. Apa yang kami lakukan selama ini menyembah berhala, menyembah Tuhan kami, kau larang. Banyak omonglah kamu teh, begitu kira-kira kata si umatnya. Fa'aksar tajidalana, udah gitu teureun-eureun ngomong teh. Jadi kalau ngedakwahin tuh Pak, jangan berhenti Pak. Makanya pemubalik itu banyak ngomong ya Pak ya. Oh, Bapak makan diem aja gini. Mau balik mah 1 jam teh ngomong teureun. Leres ya Pak ya. Bapak mah bisa bari peureum Pak. Teu naon. Tah lamun mau baliknya bari peureum teh kayak jadi ikutan semua kan. Apa Pak tantangannya? Kenapa Allah turunkan banjir? Karena dia nantang ini nih, fa'tina. Tong banyak omong lah hari gitu mah. Kalau memang kami ini sesat, lalu nanti kalau terus begini mau didatangkan azab, fa'tina, datangkan sekarang ya Nuh. Sok sekarang, sok lah. Bima ta'iduna, apa yang kamu janjikan itu. Sok, datangkan. In kunta, bila engkau memang minas shadiqin, termasuk yang jujur. Karena Nabi semuanya jujur. Kalau jujur, sok ayeuna. Tama Pak. Kan Nabi Nuh teh bikin bahteranya itu di musim panas Pak. Supaya gampang nebang pohonnya, supaya gampang jemur kayunya, supaya gampang makunya, bikin itu terus dibikin semua, dibilang gila. Padahal mustahil Nabi itu gila. Sudah diberitahu akan yang bakal terjadi. Makanya yang iman kepada para rasul teh, begitu Rasul melakukan itu teh, Masya Allah, ini berarti akan ada sesuatu di kemudian hari. Maka kalau kita ke Mekah ya Pak ya, ada namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu kalau kita kalau hajian Pak, dari Musdalifah menuju Mina, itu Rasulullah pada saat haji wada terakhir, itu berlari-lari kecil. Berlari-lari. Jadi lari kecil itu bukan waktu tawaf 3 putaran aja. Pada saat meninggalkan Musdalifah masuk ke Mina, di Musdalifah beliau lari kecil. Semua lari 10.000 jamaah itu. Ditanyalah Rasulullah, ya Rasulullah kenapa lari di sini? Ini Wadi Muhassir. Apa itu Wadi Muhassir? Disinilah Ashabul Fil dilontar oleh burung ababil pakai kerikil dari neraka sijil, dilempar, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba, itu teh kejadiannya pada saat Rasul mau meninggal Pak, berarti 63 tahun. Padahal pada saat kejadian Abroha itu kelahiran Nabi, berarti 63 tahun. Itu teh 63 tahun. Berarti itu kerikilnya apa Pak? Kerikil dari neraka sijil masih ada radiasinya Pak. Radiasinya. Jadi ahli ilmu mengatakan ini pasti ada radiasinya. Sebab tidak semata-mata Rasul berlari begitu. Kecuali memang harus menghindari radiasi yang ada. Neraka sijil. Nauzubillah min dzalik.
Nah kalau kita lewat sekarang tuh pakai mobil, pakai bis. Saya bilang ini, sawag supir, tarikan seetik. Kenapa? Ini mau hasir. Jadi nggak ada pengaruh maksudnya. Boleh jadi tidak ada radiasinya, tapi memang Rasul ingin memberitahukan disinilah dulu tentara Abraha dihancurkan. Seperti daun yang dimakan ulat. Karena dilontar oleh burung ababil. Di surat Al-Fil itu Pak ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kalau Rasul memberi isyarat itu mesti ada hikmahnya, mesti ada isyarat-isyarat. Karena apa? Rasul itu shadiq, jujur. Makanya tidak hanya shadiq tapi siddiq, yang selalu jujur. Nah itu jujurnya. Nah ini di sini fatonahnya tuh kalau berjidal, kalau berdiskusi Pak, diskusinya cerdas sampai kepada idrakul haqa'iq, mengetahui atau membahas yang paling dalam. Agama kan sampainya begitu. Nah yang terakhir ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini jangan yang terlalu panjang, yang ini aja yang saya ambilkannya. Nih, ayat 45-46 surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, nabi yang sudah didesain sempurna tadi ya Pak ya. Manusia sempurna Pak ya. Meskipun butuh makan, butuh tidur Pak ya, tapi sempurna sebagai manusia. Sempurna sebagai manusia. Oke. Maka Rasul diperintahkan ini oleh Allah. Ya ayuhan nabi. Diberitahu apa misinya. Hei Nabi, hei Muhammad. Nabi yang dimaksud adalah Muhammad. Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami kata Allah. Arsalnaka, mengutusmu Muhammad. Muhammad. Ini mukhatab. Syahidan, sebagai saksi. Saksi itu apa Pak? Bu, saksi itu apa Bu? Kalau di pengadilan saksi itu apa? Mengatakan apa yang dia lihat, menyatakan apa yang benar, mempraktekkan, memperagakan yang sebenarnya terjadi. Betul Pak ya? Nah, Rasul adalah pribadi syahidan. Tidurnya saksi, ngomongnya jadi saksi, makannya jadi saksi. Makanya apa yang dimakannya itu menjadi contoh juga bagi kita. Luar biasa. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira. Dengan surga, kebaikan, kebahagiaan. Wa naziran, memberi peringatan akibat buruknya. Wa da'iyan, dan mengajak. Tugas Nabi adalah misinya mengajak. Da'iyan, sebagai da'iyan. Ilallahi, kepada Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Wa sirajan, dan Rasul itu seperti siraj, cahaya, baterai, penerang, muniro, yang menerangi jalan orang. Jadi kalau dekat Nabi itu pasti terterangi semua, selesai semua masalah. Nah, jelas misinya itu ya Pak ya, jelas. Syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallah biizni wa sirajan muniro. Nah, ibu-ibu dengarkan ini sekarang. Ini yang ayat 59-nya. Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, wahai Muhammad kekasihku. Kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Wa banatika, dan kepada anak-anak wanitamu. Ada berapa anak wanita Nabi? Ada 4. Ada 4 Pak ya? Zainab, Ruqayyah, yang kemarin Pak. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhun. Jadi katakan kepada mereka Muhammad, wa nisa'il mu'minin, dan sampaikan kepada para wanita orang mukmin. Berarti istri kita, anak-anak kita, perempuan kita masuk di sini nih Pak nih. Bu nih, yang ini nih. Katakan kepada mereka Muhammad, sampaikan kepada mereka Muhammad. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina, panjangkan.
alaihinna atas mereka, min jalabibihinna dari jilbab mereka. Jalabib itu jama dari jilbab, pakaian maksudnya. Pakaian menutup semua aurat dan logor, gitu ya Bu ya. Menutup aurat, logor, apalagi? Tidak transparan, tidak transparan. Kan ada yang tidak transparan tapi ente logor. Naon itu teh? Ketat. Udah ketat transparan, eta mah lieur. Ngelieurkeun para bapak. Katakan Muhammad kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada semua wanita yang ada di keluarga orang mukmin, yudnina, untuk memakai pakaian menutup aurat. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Itu adalah agar mudah dikenali. Artinya menjadi identitas. Begitu pakaian itu, oh muslimah, oh solehah, gitu ya Pak ya. Identitas. Fala yu'zain, dan tidak akan disakiti. Tidak akan dirusak. Kira-kira kalau pakaiannya tertutup diudag nggak? Anu diudag saha kira-kira? Anu kacirilek bong Pak. Anu kelek katingali bujur katempo londe rambut, kan katanya mahkota gitu ya. Jadi orang rambutnya bagus banget, nah gitu udah mulai gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah pasti ghafuron, yang sudah-sudah, yang lalu-lalu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dari saat ini, begitu kita tahu ayat ini, surat apa ini? Al-Ahzab 59, tugas kita menyampaikan. Nanti dibahas di fikihnya, aurat perempuan itu kayak apa dalam sholat, di luar sholat. Yang harus ditutup. Warna terserah, tidak harus hitam. Di Saudi hitam. Kita boleh putih, boleh apa, terserah. Bebas. Mau warna-warni. Di Afrika itu warna-warni. Ada kuning, ngejreng. Karena mungkin kulitnya hitam ya. Jadi dikuning-kuningkeun, dimarah, berem-beremkeun. Kulitnya. Ari orang mah kan rada sawo matang kan orang mah. Matang Bu, masa buruk. Sawo matang. Ya matangnya rek buruk gitu. Nah, jadi mana yang pantas, mana yang patut. Jadi tidak diatur warnanya, betul ya Pak ya, Ibu ya? Yang diatur adalah menutup auratnya. Menutup aurat. Bentuknya pun terserah kalian. Itu model. Silakan di model-model. Sekarang tuh ibu-ibu, anak-anak yang sedang berbisnis di fashion ini, pakaian perempuan itu, udah banyak banget. Dia bikin model-model yang luar biasa. Bahkan yang dagangannya laki-laki. Ivan Gunawan, dagangan baju perempuan. Bener ya? Ivannya kan laki-laki Bu ya? Iya gitu? Ya iyalah. Kayak ada iya gitu. Kayak gak percaya aja. Kalau niatnya karena Allah, karena melaksanakan ayat ini nih Pak. Misi ayat ini. Al-Ahzab 59. Maka mudah-mudahan dicatat jadi pejuang ibadah. Dikit-dikit, jangan sekaligus. Ajak jidal, ajak bermujadalah, ajak diskusi. Sampai sekarang misalnya yang kita jadikan pelajaran adalah misalnya Najwa Shihab ya Pak ya, Ibu ya. Siapa? Najwa Shihab. Beliau ini orang cerdas, pinter. Yang mata Najwa itu. Ayahnya siapa? Orang sembarangan bukan? Bukan orang sembarangan. Ayahandanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Tapi Najwa Shihab tidak berjilbab. Terserah alasan dia. Tapi ayat ini seakan belum dilaksanakannya. Ya Pak ya. Quran kalau saja
kita pakainya yang 6.666 ayat. Ya, kita anggap saja jumlah yang itu yang kita pegang. Maka berarti yang baru diyakininya 6.665 ayat. Satu ayatnya ini belum diyakini, belum dilaksanakan. Padahal Allah jelas bisa. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hai Muhammad, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Dari salah satu saja. Kalau tidak berjilbab, dia sama mirip dengan siapa? Orang non. Ya, perempuannya yang non ya Bu ya. Nonis kan? Nah, padahal kata Allah, ayyu'rafna, pakaian itu agar kalian dibedakan dari yang lain. Identitas tadi maksudnya. Kalau kita pakai identitas orang lain, nanti kena lagi hadisnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupakan atau menyerupai penampilannya kah, omongannya, caranya kah, termasuk dari bagiannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tidak sedang menuduh orang, kita hanya sedang belajar ayat Al-Quran. Begitu ya Pak ya Bu ya. Nah, ini salah satu misi Rasulullah SAW untuk keluarga. Ingat, sebelum wanita orang mukmin, istri-istri kita dan anak perempuan kita, Allah memerintahkannya li azwajika, hai Muhammad, istri-istrimu semua. Setelah istrimu, baru anak-anak perempuanmu, baru perempuan yang lain. Nah, jadi bertahap tuh Pak. Istrinya, anaknya, baru wanita yang lain. Jadi mulainya dari mana Pak? Jelas nih. Dari keluarga. Jelas. Tapi tetap harus bermujadalah. Mungkin. Pak Quraisy Syihab, hafizahullah. Kemudian mungkin suaminya almarhum ya. Kasus Najwani misalnya. Ya masih belum mampu mengajak untuk melaksanakan ayat ini. Dengan berbagai dalil yang dinyatakan. Gitunya ada dalil-dalilnya. Dia juga punya dalil Pak untuk belum melakukan ayat ini. Punya dalil. Saya juga dengar di YouTube di mana dalil-dalilnya itu. Yang kalau saya nggak setuju dengan dalilnya. Udah. Jadi mulailah dari sekarang, lalu rasakan sensasinya. Kalau perempuannya, anak-anaknya sudah berjilbab, sensasinya akan dahsyat dan efek berkah hidup berumah tangganya. Efek berkahnya itu yang dahsyat luar biasa. Gitu ya Pak ya. Nah, inilah akhlak aplikatif yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah sampaikan kepada istri dan anak-anaknya, juga buat istri-istri kita semua, kaum mukminin dan mukminat di mana saja berada. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita sambung lagi, nanti ada yang lebih luas, itu baru misi itunya. Nanti ada kita bahas berikutnya nanti surat Al-Fatih ayat terakhir, ayat 29 yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Jadi sifat ketika sudah benar membangun secara pribadi dan keluarga, baru kita perlihatkan pada orang lain dan ngajak pada orang lain. Baik, saya kira itu bahasan kita hari ini. Saya juga mohon izin cepat karena mau siap-siap menuju Garut. Menuju Garut Pakidulan. Baik, nggak ada Pak Wang, maka apa Pak? Ismah ya, maksum. Ya. 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 Kalau
Ada dua pendapat nih Pak. Ada yang bilang 4 saja sifat, ada yang 5. Yang 5-nya itu maksum, yang kelimanya. Al-ismah. Konsep ismah itu pasti. Itu yang beda kita sama Syiah ya. Kalau Syiah kan yang ismah itu tidak hanya Nabi, tapi juga yang 12 imam. Kalau kita ismah itu Nabi. Jadi maksum Pak, terpelihara. Nah kasusnya, kenapa kalau memang maksum Rasul sampai terkena sihir ketika di sumur itu kan? Nah, Allah hanya ingin memberi pelajaran. Kalau menurut saya nih Pak, bacaan, dan itu dibahas panjang sebetulnya. Kenapa? Tapi tidak memadorotkan Nabi. Jadi sihir itu baru mulai bekerja, Rasul sudah merasakan, aku sudah tidak enak badan, kira-kira begitu Pak. Tapi sudah tidak lagi setelah itu. Jadi Rasul itu tidak sampai madorot, tidak sampai tersakiti. Kan kalau misalnya orang di sihir itu Pak, ada yang sampai gila ya Pak ya. Ada yang sampainya hilang akal tadi gila. Ada yang sampai celaka. Ada yang sampai mungkin tidak pernah sembuh penyakitnya. Atau misalnya disihir bagian perutnya. Rasul tidak. Jadi begitu, kalau Syekh Ali Jumu'ah mengatakan, begitu Rasul sudah mau merasakan tidak enak badan, nah baru tidak enak badan nih Pak. Allah sudah jaga. Itulah ismahnya. Jadi tidak sampai kena sebetulnya. Nah, jadi yang paling benar kata beliau menafsirkan cerita itu, Rasul belum terkena sihir, baru mau merasakan tidak enak badannya. Tapi Rasul mengatakan inilah sihirnya. Maka disitulah kemudian kita diajarkan membaca trikul itu. Trikul huwallah, al-falaq dan an-nas. Selain dari yang Rasul ajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi diaplikasikan pada saat Rasulullah hampir terkena. Jadi dengan membaca ayat itu, asma Allah dan ayat-ayat Allah, maka sihir menjadi tidak berdaya. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Sekira nggak ada lagi Pak ya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.